Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan melanjutkan cerita motovlog dari Piramida Rawasari menuju Bendungan Jeragung. Sudah lama ini perjalanannya. Maksudnya waktu ini peta keseluruhannya seperti ini. Jadi ini perjalanan lama atau video yang lama belum sempat diupload, belum sempat diedit dan diupload. Ini sebenarnya bisa lurus kalau lurus, tapi kita nggak bisa lurus, kita harus lewat jalan putar. Dan posisinya kalau dari piramida ke Jelagung itu bisa lurus, tapi itu jalannya harus memutar. Kita zoom, ini kondisinya. Jadi piramida Rawasari ini ada di puncak bukit. Ini piramidanya warna putih, ini jalannya menurun ya. Kita zoom lagi. Nah, ini piramidanya, bangunan terbengkelainya. Ini ada lapangan bisa buat camping. Ini digunakan untuk para layang, start para layang. Tapi nggak tahu masih aktif atau enggak para layangnya. Kita perjalanan menuju Rawasari itu kita mulai dari parkiran, dan ini ada jalan, kita berangkat dari sini ya, dari jalan sebelah kiri, dan ini kita mau ke Rawasari, jadi kita lewat jalan sesuai Google Map, jalan lintas. Kita menuruni bukit ini, masuk hutan, dan turun masuk ke pemukiman ini. Nggak tahu ini namanya kampung apa ini. Nah, ini seperti ini pemukiman, terus kemudian turun terus sampai ketemu jalan raya ini. Ini jalan raya Meranggen Tuntang kelihatannya. Seperti ini, kita zoom lagi. Ini jalannya agak turun juga ini pas menuju arah ke utara, jalan rayanya. Jadi pas kita lewat juga ada ngelihat mobil nyungsep. Kelihatannya dia nanjak nggak kuat. Nanti kita lihat di video real Malaysianya. Ini ada Brown Canyon, kita lewati sisi timur Brown Canyon. Kemudian ada pertigaan, kita belok kanan ya. Kalau lurus itu nanti nembus Meranggen, kita ke kanan. Nah, ini dicarikan jalan pintas oleh Google Map ternyata. Masuk kampung lagi, kemudian masuk sawah, masuk kampung. Ini kita belok kiri terus ke kanan, lewati sawah-sawah lagi. Kemudian ini ada perkampungan, perkampungan lagi, perkampungan terus sawah panjang. Dan akhirnya kita nyampe di Sungai Jeragung ini. Nah, pas di pertigaan ini kita lurus ya, nggak ke kiri. Kita lurus masuk ke perkampungan ini, kemudian kita belok kanan. Kita mentok sampai sini karena lihat di depan jalan buntu di peta ini ada Sungai Jeragung, dan proyek bendungannya itu ada di seberangnya kampung ini. Dan kita akhirnya mencoba ke kanan mendekati bendungan lewat jalan ini, terus ketemu jalan raya, kita ke kanan. Kita mau masuk nggak bisa, ternyata di sini di portal. Jadi kita dari tempat istirahat di sini, ada warung tutup, itu kita istirahat di situ, minum sambil akhirnya menerbangkan drone. Jadi video kali ini perjalanan dari Piramida Rawasari menuju Bendungan Jeragung. Untuk video versi realnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita jalan berdua dengan Bang Amar ini. Ini kita mulai dari parkiran para layang.
Kita mulai perjalanan setelah tadi kita ngecek Google Map, kita ke arah timur sekarang. Kita melewati jalan di samping piramida, utara piramida ya berarti, kalau dilihat dari peta. Kita lurus saja ini. Jalannya jalan tanah agak berbecek ini. Nah ini kita mulai melambat karena terlihat licin, khawatir jatuh ya. Kita jalan pelan-pelan ini. Ternyata jalannya ke ambles, jadi Bang Amar disuruh jalan dulu menyeberangi area paling becek ini daripada resiko kepleset kemudian jatuh. Jadi Mas Ramu naik motor sendiri, Bang Amar jalan dulu sampai ketemu jalan yang agak keras dikit. Ini sudah aman, naik lagi. Ini kita ketemu perempatan, kita lihat peta dulu. Sepertinya sih ke kanan, cuman ke kanannya itu yang langsung ini ke kanan apa lurus?
daripada kita kebusuk. Mas Ramu mau lihat Google Map dulu. Ini jalannya udah keras ya, tadi yang lembek-lembek tadi cuma di atas tadi, nggak tahu kalau di bawah lagi nanti masih ada yang lembek-lembek atau enggak. Kita akan masuk hutan apa ini, kan itu ada kayak semacam hutan ini. Kamu turun ke situ, War? Ini karena jalurnya agak ekstrim turunannya, di Bang Amar saya suruh jalan dulu menurun. Lah ini dia turun sambil bawa kamera kemudian maju dikit. Ini selain curam dan berbatu, khawatirnya kalau jatuh malah kasihan Bang Amar. Jadi Mas Ramu naik motor sendiri turun di turunan ekstrim, Bang Amar jalan dulu. Jadi kalau di bagian-bagian yang ekstrim Bang Amar turun dulu jalan kaki. Ini setelah melewati jalan licin, kita udah bisa boncengan lagi. Kita Amar naik motor lagi. Semoga di depan jalannya sudah bagus, dan kalau turun lagi. Kita udah nyampe perempatan, udah ketemu jalan tortoran. Kita lihat Google Map dulu ke arah mana. Kalau seingat Mas Ramu itu harusnya ke kanan turun, cuman untuk memastikan kita lihat Google Map dulu daripada tersesat malah bingung nanti. Ya, ya, ya.
Bang Amar tadi turun membersihkan sendalnya dari lumpur-lumpur itu ya, kemudian dia naik lagi sambil menunggu motornya jalan lagi. Kita jalan lagi dan ternyata memang harus ke kanan turun ya. Ini kita memasuki dusun Karangkumpul, desa Banyumeneng, kecamatannya Meranggen, ikutnya Kabupaten Demak. Kasihan orang-orang sini ya berarti ya, berarti dia ini Demak paling selatan, jadi dia lebih dekat ke kota Semarang daripada ke kota Demak ya, pusat Demak maksudnya. Kondisi jalannya seperti ini, kondisi jalan cor-coran. Ini agak naik dikit, sebelah kiri ada masjid ya. Ini Mas Ramu jalannya pelan-pelan karena ini ada di jalan kampung ya, jadi kalau mau ngebut-ngebut takut terjadi sesuatu atau tidak sopan ya. Jadi kita jalan slow, nanti sampai ketemu jalan raya baru Mas Ramu akan gaspol. Akhirnya kita ketemu jalan raya, ini jalan raya cor-coran, jalan raya alternatif dari Meranggen menuju Ungaran. Kita ke kiri, jalannya menurun, ini agak lumayan tajam. Di depan nampak ada motor apa ini, motor keceklong. Nah ini sebelah kiri ini motor Grand Max keceklong, kelihatannya dia nanjak nggak kuat terus mundur ya. Di sebelah kiri nampak ada orang sedang bertransaksi sayuran. Kelihatannya itu ceritanya orang beli sayur dari petaninya. Jadi ada petani yang lagi panen itu kan, terus ada beberapa orang yang beli dari hasil panen. Mungkin harganya lebih miring dibandingkan beli di pasar ya. Ini situasi kanan kirinya view-nya ini ya, apa, padang rumput ilalang, nggak ada, mungkin ini lahannya pemerintah. Oh, sebelah kiri ada kebun jagung. Ini kita lurus terus ke arah utara, ini ke arah Meranggen. Cuma nanti sebelum nyampe Meranggen kita akan ke kanan lewat jalan lintas yang menuju Dragung. Kita cepatkan dikit ya, nanti sampai ketemu POV yang baru.
Kita istirahat sebentar, lihat Google Map, karena sebelah kanan ini kelihatan ada jalan agak besar ya, takutnya kanannya di sini. Tapi kalau lihat Google Map ternyata kanannya masih lurus ke sana lagi. Di sebelah kiri nampak ada warung ramai ya, warung soto. Mungkin lain kali kalau pas kesini bisa mampir nyobain. Nah ini ramai sekali. Tapi karena ini Mas Ramu buru-buru mau ke Jalagung karena nggak tahu kondisi Jaklung itu seperti apa, jadi ini Mas Ramu fokus ke Jalagung dulu, mampir-mampirnya nanti aja. Kita lanjut jalan lagi karena sesuai Google Map harus masih agak jauh belok kanannya. Di depan nampak ada kemacetan ini seperti pasar Tiban ya kelihatannya, karena kan ini jalan sempit kanan kiri. Kalau dilihat di Google Maps ini namanya Pasar Minggu Pagi Banyumeneng. Jadi memang ini pasarnya cuma ada di hari Minggu pagi, yang dia mengambil bahu jalan seperti ini sehingga menyebabkan kemacetan ya. Sebenarnya di sekitar sini tuh juga ada pasar yang asli. Jadi setelah depan ini jembatan ini kan kita nyebrang sungai. Nah itu nanti ke kanan itu ada pasar, pasar aslinya maksudnya. Ini kita sekarang berada di wilayah desa Banyumeneng ya. Atau lebih tepatnya ini ada di dusun Kerajaan Lor, desa Banyumeneng, masih ikut kecamatan Meranggen. Nanti kecamatan Meranggen itu sangat luas sekali ya, sampai jadi perjalanan kalau dihitung dari tadi kita awal masuk jalan raya ini sampai sampai Meranggen Pasar itu mungkin bisa setengah jam lebih. Ini nampak di kanan kiri ada penjual-penjual musiman, ada jualan ini ya, apa, kuliner makanan-makanan kekinian, jajan-jajan kekinian. Banyak yang beli dari ibu-ibu dan anak-anak, ini mbak-mbak juga ada. Terus sebelah kanan juga ada nampak odong-odong. Untungnya kita naik motor jadi bisa nyelempit-nyelempit seperti ini, kita nyelempit di kiri jalan di antara pedagang dan mobil yang lagi antri. Ternyata ini berhadapan-hadapan ya, mobil dan truk. Jadi ini harusnya antara sebelah kedua ujung jembatan ini harusnya saling koordinasi sehingga tidak terjadi penumpukan atau tabrakan kendaraan roda 4 atau lebih seperti ini, sehingga ngunci ini nggak bisa bergerak dari selatan maupun dari utara. Nyempil-nyempil ini kita lihat di kanan kiri ramai sekali dagang dan pembelinya.
pasar Kayu Penang yang asli. Pasar yang asli itu pasar yang tiap hari ada, tapi ya namanya orang kadang-kadang ingin yang rame-rame sekali. Jadi di sini tuh ada pasar minggu pagi sama pasar malam di sekitar jembatan ini. Mungkin pasar malamnya itu juga malam minggu atau malam-malam tanggal merah ya. Jadi ya mending menghindari jalan ini kalau pas liburan. Ini udah lancar lagi, kita langsung gaspol lagi, kita cepetkan videonya ya biar nanti nggak terlalu lama durasinya. Kita masih mengikuti jalan raya Meranggen Ungaran terus saja. Ini ada tanda pertigaan, kita langsung lurus saja ini. Ini kita skip karena ternyata tadi ini habis yang terpantau, jadi Alphard itu megang terus dalam posisi kamera dan baterai. Jadi pas kamu mau lihat Google Map dan ngecek HP kamera desa ini ternyata nggak bisa diaktifkan. Di sini masyarakat sekalian bukan. Ini kita posisi ada di Dusun Gili, Desa Margohayu, Kecamatan Karangawen, masih di Kabupaten Demak. Ternyata Kabupaten Demak itu sangat luas sekali, dia menghampar dari Pantura, laut Jawa bagian utara sampai di tengah-tengah atau di selatan sini. Mas Ramu ngira itu di sini tuh udah masuk wilayah Grobogan, ternyata masih masuk wilayah Demak. Dia membentang sampai ke Canggading. Kalau di Canggading itu lebih dekat ke Semarang daripada ke Demak. Kita nyeberangi sungai, tadi ada sampah banyak sekali ya di kanan. Jadi memang kesadaran warga Konoha itu suka membuang sampah sembarangan. Ini kita ke kanan mengikuti jalan cor yang besar ini ya. Sekarang kita memasuki wilayah, nah ini sebelah kanan tuh balai desa ya, wilayah Dusun Sambak, Desa Wonokerso, Kecamatan Karangawen, masih di Karangawen, Kabupatennya Demak. Berarti Karangawen itu ikutnya, nah ini sebelah kiri ada pasar ini. Kita sedang melewati pasar Desa Wonosekar, pasar Desa Wonosekar sebelah kiri tadi ya, kanan kiri sih. Keramaian di Desa Wonosekar ada pasarnya. Kita lurus terus, kita fokus ke Dragung, ini masih agak jauh kalau dilihat dari peta tadi. Di sebelah kanan ini ada SMP Negeri 2 Karangawen. Jadi kalau di kabupaten itu biasanya SMP dan SMA itu ngitungnya per kecamatan ya, bukan per kabupaten. Jadi misalkan di kecamatan mana, di kecamatan Karangawen ya ini ya, jadi nanti dia ngitungnya Karangawen, nanti kecamatan Demak ada. Beda dengan di kota, kayak di kota Semarang itu kan ngitungnya per kota. Jadi ada 1, 2, 3 walaupun beda kecamatan ya pokoknya ngitungnya dalam per kota itu. Kalau masih di kota Semarang ya ngikut hitungan 1, 2, 3, 4, 5 walaupun beda kecamatan, tetap urutannya berdasarkan wilayah kota.
Beda kalau di kabupaten itu kan setiap kecamatan nanti misalkan ada SMA, ya SMA satu lagi, nanti ada kecamatan lain ada satu lagi, bedanya di situ. Ini kita ketemu pertigaan Jalan Raya Karangawen, kalau ke kiri, kalau lurus ini Jalan Raya Jeragung. Jadi kita sudah mulai mendekati daerah Jeragung. Jadi kalau ke kiri tadi itu akan nembus Pasar Karangawen yang di jalan utama Semarang Purwodadi itu ya. Berarti kita sudah ada di pusat keramaian di daerah sini, tepatnya di daerah Telogo Gendong, Dusun Telogo Gendong, Desa Telogorejo, masih di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Sekarang kita masuk di Jalan Jeragung. Sekarang kita udah memasuki kawasan Pasar Gablok ini. Di Pasar Gablok ini ada di Dusun Telogo Gendong. Desanya udah masuk Desa Jeragung ya. Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Nah, ini pasarnya lumayan, dan sebelah kiri banyak pisang-pisang ini. Ini pusat perdagangan pisang. Pisangnya masih mentah-mentah, tapi ini kita nyeberangi sungai. Kita sekarang sudah ada di Desa Jeragung. Tapi desa itu kalau di kota kan selevel kelurahan gitu ya, cuman bedanya wilayah desa itu biasanya lebih luas dibandingkan wilayah kelurahan. Tapi dari sisi jumlah penduduk bisa jadi malah kebalikan, karena kalau di kelurahan itu biasanya kan padat, rumah pemukiman padat. Ini di sebelah kiri ada kayak bangunan dengan halaman luas tadi ya. Jadi itu tadi TK Tunas Rimba 2 Gablok namanya. Terus sebelahnya tadi ada lapangan Sinderan. Ini masih menyusuri Jalan Raya Jeragung. Gas dulu ya. Di sebelah kanan ada SD Negeri 1 Jeragung, SD Jagro, dan sebelahnya ada balai desa atau kantor desa Jeragung. Ini sekarang kita udah masuk wilayah desa Jeragung di pusatnya ya. Kantor desa Jeragung sendiri ini posisinya ada di Dusun Jembolo, Desa Jeragung, ikutnya Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak.
Ini kita sudah berada di mendekati Bendungan Jeragung ya. Sekarang kita akan melewati jembatan Sulut namanya. Ini salah satu sungai yang ini gabungan dengan yang bergabung dengan Bendungan Jeragung. Nggak tahu bergabung atau malah petalan apa istilahnya, keluaran. Kita masih lurus terus. Ini kalau ke kanan itu apa itu, sepertinya ya daerah, mungkin wilayah apa, area-area proyek gitu. Kita lurus saja, ini jalannya mulai jelek. Ini kalau peta itu ke kiri, kita lurus terus saja. Di depan itu kelihatan kayak ada pegunungan dengan proyeknya. Jalannya ini hancur ini, mungkin karena sering dilewati truk proyek. Kita masih ya, kita cek peta dulu kondisi atau melihat posisi bendungannya tuh sebenarnya di sebelah mana. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Sekarang kita sudah masuk wilayah dusun Kerajaan, Desa Candirejo. Kecamatannya sekarang ikutnya Pringapus, Kabupaten Semarang. Berarti sekarang kita sudah pindah kabupaten. Jadi tadi mungkin batasnya sungai jembatan tadi ya. Jadi sebelum jembatan itu ikut Limba, setelah jembatan ikutnya Kabupaten Semarang ini. Kita jalan pelan-pelan ini karena jalannya hancur dan kelihatan agak licin, takutnya kepleset, kasihan sedang amar nanti. Ini anak tetangga ini, jadi kita harus berhati-hati, nanti dimarahin sama bapaknya. Kita masih lurus terus, soalnya kalau dilihat di peta posisi bendungannya tuh di depan situ, di desa depan sini. Itu di depan nampak ada proyek bendungannya, kelihatannya di situ di puncak, bukan di puncak sih, di sisi bukit itu ada kayak bangunan putih-putih pondasi, kemungkinan besar itu adalah proyek bendungannya. Sekarang kita masuk dusun Sapen, Desa Kerajaan, Kecamatan Pringapus, salah ini, kecamatannya masih Pringapus, ini daerah sini ikutnya Kabupaten Semarang. Ini kita ke kanan, soalnya tadi kalau dilihat di peta itu kelihatannya posisi itu kelihatan sebelah kanan. Kita lurus saja. Kita semakin mendekati proyek bendungannya. Ini desanya kayak desa terpencil kalau dilihat di peta, jadi desa ini dikelilingi kayak sungai gitu. Ini mirip Tanjung ya, Tanjung atau Teluk Tanjung. Tanjung kan daratan yang menjorok ke lautan, dan itu sebelah kiri proyeknya. Kita cek peta dulu untuk menentukan kita akan kemana.
Setelah kita mengamati peta, ternyata benar posisi bendungannya tadi di seberang sungainya, dan ini adalah desa yang berhadapan dengan bendungannya. Kita akan mencoba mendekati, karena kalau dilihat dari petanya itu lewatnya dari sebelah kanan. Jadi kita akan menuju pintu masuk proyek bendungan. Ini kita akan keluar dari dusun ini, nanti kemudian ke kanan. Nah, ini tadi kita masuk dari kiri, kita lurus saja ini. Jalannya semakin hancur ini. Kalau ini memang kualitas jalannya yang jelek sih, ini bukan karena dilewati truk ya. Biasa kalau daerah-daerah terpencil seperti ini biasanya memang jalan itu ala kadarnya. Kebanyakan swadaya masyarakat, dicor kanan kiri, tengahnya masih tanah. Ini sebagian cor-coran dan sebagian hancur kayak gini. Kita masih lurus saja. Di depan ini kita ketemu pertigaan, ada jalan cor dan ramai motor parkir-parkir. Ini kelihatannya kayak spot nongkrong pemuda daerah sini. Dan kita akan melintasi jembatan. Kita cek peta dulu. Dan ternyata benar, jadi kalau sesuai peta itu bendungannya ada di sebelah sana. Ini kita antri papasan. Sekarang kita melewati jembatan Sungai Jeragung yang disebut dengan Sungai Jeragung. Kelihatannya ini sungai keluaran dari bendungan. Nah, lurus saja mengikuti jalan ini kelihatannya jalan kayak semacam jalan tembus, mungkin dari desa sini menuju desa sana atau kecamatan sini kecamatan sana ya. Di sebelah kiri itu ada pemukiman namanya Dusun Borangan, Desa Kedung Latik, Candirejo, Kecamatan Prengapus. Kecamatan Prengapus ternyata luas juga ya sampai sini ya. Nah, itu di depan kanan itu nampak proyek bendungannya. Kita menyusuri jalan tanah ini, kita akan mendekati bendungan dari jalur proyek truk ya. Wah, jalannya agak licin ini. Nah, pelan-pelan dulu saja. Kita sudah ketemu pintu masuk menuju proyek bendungan, tapi ternyata dijaga oleh satpam. Jadi orang-orang umum dilarang masuk ke sana.
jadi kita nggak bisa mendekati proyek bendungan, kita terpaksa harus kembali. Di sebelah kanan ini kayak tanaman jagung ya, daerah sini kelihatannya daerah tandus karena nggak bisa masuk ke dalam Kan proyek. masuk Mas. Kan masuk situ Mas. Jadi di situ selain tidak boleh masuk juga tidak boleh mendokumentasikan, ada tulisannya itu, ada kayak gambar-gambar itu, dilarang membuat foto dan video. Kita kembali saja mencari tempat istirahat sebentar sambil nanti menerbangkan drone. Nah ini sebelah kiri ada pos jaga untuk masuk ke proyek, wilayah proyek ya. Kita lurus saja nyari tempat istirahat sambil ngopi, minum, makan bolang-baling sambil menerbangkan drone sebelum nanti kita mencari tempat mancing. Wah ini jalannya agak lumayan, ini bentangan alamnya lumayan bagus kelihatannya. Hah? Belum. Nanti coba Udah kita Mas. abadikan lewat drone, kita lihat via drone gimana kalau dari atas. Cuman ini karena durasi, kemungkinan video drone-nya akan kita tampilkan di part terakhir dari series motovlog yang ini ya. Kita akan istirahat di sebelah kanan itu, di warung yang tutup ini, sekaligus kita tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.